Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Agus Edi Wiono, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMA Mater D Pamulang. Kali ini saya akan menyampaikan ringkasan modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. Pada refleksi ini, saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah konteks historis lahirnya pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Lahirnya pemikiran Ki Hajar Dewantoro dilatar belakangi pada situasi pendidikan di masa penjajah Belanda yang bersifat diskriminatif, berorientasi pada kepentingan kolonial, dan tidak memerdekakan. Yang kedua, kebangkitan nasional dan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi kemerdekaan bangsa. Dan yang ketiga, peran Ki Hajar Dewantoro dalam pergerakan nasional dan perjuangannya untuk pendidikan yang lebih baik. Bagian berikutnya, yang kedua adalah konsep dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Konsep dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro diantaranya adalah menekankan bahwa pendidikan sebagai tuntunan. Maksudnya pendidikan membantu manusia mencapai kodratnya sebagai makhluk yang berakal budi dan berbudi pekerti luhur. Dan bukan indoktrinasi atau penjegalan, melainkan menuntun murid untuk berkembang secara optimal. Yang kedua, pendidikan berpusat kepada murid. Artinya menghormati kodrat dan kebutuhan individu setiap murid dan memberikan ruang untuk eksplorasi, kreativitas, dan pengembangan bakat. Berikutnya adalah peran guru sebagai pamong. Dengan prinsip Engarso Sung Tulodo, artinya menjadi contoh yang baik bagi murid, Eng Madya Mangunkarso, membangkitkan semangat dan motivasi belajar murid, Tutwuri Handayani, yang artinya memberikan dorongan dan arahan saat dibutuhkan. Prinsip yang berikutnya adalah pendidikan menumbuhkan budi pekerti luhur. Artinya pendidikan membangun karakter dan moralitas yang kuat pada murid dan juga mempersiapkan murid untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Prinsip yang terakhir adalah kemerdekaan belajar, yakni memberikan murid otonomi dalam proses belajarnya, mendorong murid untuk belajar secara aktif dan mandiri. Kemudian, bagian yang ketiga, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan pendidikan saat ini. Pada pendidikan saat ini, tentu saja pendidikan diharapkan mendorong pendidikan yang berpihak pada murid dan kemerdekaan belajar. Kurikulum merdeka dan berbagai kebijakan pendidikan yang berfokus pada murid dan pentingnya memberikan murid otonomi dan ruang untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Relevansi yang kedua adalah pengembangan karakter dan budi pekerti luhur di era digital. Karena tantangan pendidikan di era digital seperti cyberbullying, konten negatif, dan misinformasi atau adanya berita-berita hoax. Peran pendidikan dalam membangun karakter dan budi pekerti luhur untuk menangkal pengaruh negatif di era digital. Kemudian yang ketiga, relevansinya adalah membangun ekosistem pendidikan yang kolaboratif dan inklusif. Pentingnya kerjasama antara guru, murid, orang tua, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan yang kondusif dan memastikan semua murid memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam praktik pembelajaran adalah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan interaktif, memberikan murid kesempatan untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian memberikan ruang untuk eksplorasi dan kreativitas murid,
mendorong murid untuk bertanya dan berinovasi, dan memecahkan masalah, dan memberikan proyek dan tugas yang menantang dan mendorong kreativitas murid. Dan yang terakhir adalah membangun hubungan yang positif dan saling menghargai antara guru dan murid dengan menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, dan membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghargai antara guru dan murid. Sebagai penutup, ringkasan dari refleksi ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan merupakan warisan yang berharga bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dapat membantu mewujudkan pendidikan yang bermutu dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang ketiga, menjadi tanggung jawab bersama untuk terus mempelajari dan mengamalkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan di Indonesia. Setelah memahami modul 1.1 ini, saya merasa bahwa bagaimana orientasi pembelajaran kita sebagai guru tidak hanya sekedar sebagai pendidik, tetapi sebagai penuntun bagi anak didik kita. Demikian refleksi dari saya. Salam guru penggerak.